Baik, selamat datang di perkuliahan UI dan UX Design pada tanggal suaranya agak 29 Maret ya 2022 di hari Selasa ya di jam 8.30. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama setelah kalian UTS. Artinya adalah ini paruh kedua dari semester Anda. Paruh semester pertama sudah terlewati, ini paruh semester kedua. Paruh semester pertama itu milestone-nya adalah kalian sudah mendapatkan semua teori yang dibutuhkan begitu ya. Kemudian kita akan coba mengimplementasikan teorinya itu ke dalam bentuk atau mempraktekkan itu dalam bentuk langkah-langkah pembuatan UI dan UX. Namun seperti yang kalian ketahui semua, kita mengalami beberapa mishap gitu ya. Ada penyesuaian istilahnya ya. Jadi tidak on track ya, tidak on track artinya untuk teori, untuk beberapa materi teori sudah saya sampaikan baik secara asinkron maupun sinkron, di mana saya melihat ada beberapa yang masih belum menguasai gitu ya. Kemudian penyampaiannya sendiri saya juga belum maksimal, artinya saya belum sampai ke teori yang saya harapkan untuk bisa saya sampaikan sebelum UTS. Untuk itu maka akan ada beberapa catatan dan penyesuaian di paruh semester kedua ini, di mana sebelum kalian masuk praktikum akan ada tambahan-tambahan teori yang mungkin kalian masih belum memahami begitu ya. Karena saya kalau di perkuliahan biasanya harus melihat apakah memang benar secara pemahaman kalian sudah dapat, kemudian saya lanjutkan gitu ya. Tapi ada beberapa kemarin di beberapa mata kuliah yang sebelumnya saya tidak melakukan itu, ya saya tinggal jalankan saja, dan itu tidak bermasalah karena saya melaksanakannya dalam bentuk luring gitu ya, sehingga jauh lebih efisien. Nah, sedangkan sekarang ini daring, dan saya tidak terlalu menuntut kalian mendapatkan hampir semua gitu, enggak, hanya mungkin sebagian atau yang esensial saja karena penyesuaian dari silabus begitu. Kalau silabus yang saya sampaikan ke teman-teman di UX Design sendiri itu komplit ya, bahkan over menurut saya. Over pun itu masih belum tercover semua. Maksud saya adalah UI UX Design itu nggak cukup untuk 3 semester saja, masih diharapkan untuk bisa ditambahkan di semester berikutnya begitu ya, di perkuliahan mendatang. Jadi ada UI UX Design 1, UI UX Design 2 gitu. Rencananya demikian yang saya harapkan besok. Nah, namun dalam hal online gini, jadi kemarin saat mau merumuskan itu terjadi ada ya nih kondisi-kondisi daring ini yang akan menghambat bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam perkuliahan, karena salah satunya adalah harus praktikum gitu ya, harus melakukan praktikum. Selain memang praktikum itu harus ya, seharusnya idealnya adalah benar-benar ketemu langsung dan melakukannya langsung, mengexercise itu secara langsung. Itu juga membutuhkan satu lingkungan yang sudah terkondisi, lab istilahnya ya, jadi ada lab UI UX gitu. Nah, dimana itu akan menjadi satu tempat yang kalian membiasakan diri, memfokuskan diri, mengkondisikan diri untuk menerima semua materi atau terkait dengan mengexercise semua materi yang sudah kalian temui sebelumnya. Itu rencananya ya. Namun demikian, karena memang seperti itu ya, jadi ada dinamika di lapangan di mana di prodi sendiri juga agak sibuk begitu ya, berhubung dengan penataan kurikulum dan lain sebagainya, ditambah lagi kurikulum Merdeka Belajar, tambah lagi ada akreditasi dan lain sebagainya, maka terjadilah demikian. Jadi tidak
begitu intens begitu ya, kaitannya dengan bagaimana ini dikembangkan. Itu curhat saja ya, bagaimana mata kuliah ini nanti harapannya adalah menjadi satu mata kuliah yang bisa menjadi ciri khas di antara prodi-prodi yang lain yang ada di FTTI. Mungkin nggak cuma di FTTI ya, di tempat yang lain juga kemungkinan besar akan lain begitu ya. Nah, terus jadinya apa? Jadinya adalah nanti bisa ngarah ke bagaimana satu mata kuliah ini bisa menjadi peminatan kalian dalam hal apa, bisa jadi tugas akhir atau nanti topik riset dan lain sebagainya, atau nanti pengabdian masyarakat. Wah, nah ini terbuka luas ya, terbuka sangat luas. Dan seperti yang kalian sudah dengar begitu saat ada kegiatan kemarin yang seminar itu, kalian sudah tahu bahwa seminar UI UX itu kalian sudah mendapati bahwa memang di beberapa tahun ke depan masih akan intens ini yang disebut sebagai UI UX design role begitu ya, atau mungkin nama bagian atau nama yang lain mungkin product designer begitu ya, atau yang lain yang berhubungan dengan ini. Nah, sudah terekspos oleh dunia industri, ini salah satunya dari Pak Fajar kemarin ya. Nah, itu alangkah luar biasanya kalau kalian tuh bisa mengikuti hal atau mengikuti seminar atau webinar yang tempo lalu. Semacam itu juga, membuka wacana, tidak cuma dari dosennya, tidak hanya dari akademisi, tapi juga dari praktisi. Nah, di sana kalian sudah dengar, sudah tahu gitu. Dan penghargaannya luar biasa kemarin. Mahasiswa atau peserta umum yang di luar Unjaya saja menghargai begitu ya, mengapresiasi acara tersebut gitu ya, dimana dia mendapati bahwa banyak insight pengetahuan yang didapat begitu. Nah, saya kok menyayangkan hal tersebut tidak bisa digunakan begitu oleh mahasiswa Unjaya sendiri gitu ya. Nah, itu ya terserah sih, memang itu pilihan. Cuma memang salah satu hal yang penting selain kalian mendapatkan ini dari mata kuliah juga adalah dari yang disebut sebagai webinar atau bagaimana seorang praktisi itu bicara gitu. Nanti bisa mengcounter misalkan nih dosennya ngomongnya kayak gini ya, kenyataannya enggak gitu. Kalau kalian bisa melihat ada tuh mungkin apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Fajar begitu, atau dari dunia industri kebetulan diwakili oleh Pak Fajar tadi. Nah, dia itu berada di mana? Dia berada di lingkup perusahaan atau startup ya, startup yang ada di Jogja, dan dia pekerjaannya tidak all the time ya, tidak bukan core bisnisnya gitu. Nah, itu pantas juga untuk kalian dengarkan gitu. Tapi kalau kalian mau lebih lanjut lagi, mau lebih gimana sih, seksi apa sih UI UX itu, kalian bisa melihat atau cari di YouTube ya, yang kaitannya dengan bagaimana salah satu orang Indonesia yang kerja di Germany, dimana dia jadi seorang accessibility engineer, dimana dia selain accessibility engineer dia juga mempelajari tentang UI UX, dan dia bertugas untuk mengelola itu gitu, di salah satu marketplace terbesar di dunia namanya eBay. Nah, itu kalau kalian sudah gabung di study groupnya UI UX, tentu kalian sudah saya share itu, dan kalian bisa lihat luar biasa bahwa di sana besar ya ininya ya, peluangnya gitu. Dan dia sampai sekarang masih kerjanya tuh di Indonesia, WFH. Nah, ada yang disebut sebagai corona itu, dan itu nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena kompetensinya memang dia internasional, jadi nggak ini. Dan itu peluang ya, peluang artinya kalian jangan hanya lihat industri yang di lokalan saja, tapi Anda juga bisa lihat yang di atasnya lagi gitu ya. Nah, apa pendapat dia gitu, apa opini dia terkait dengan UI UX profession begitu ya. Nah, kalau yang saya lihat memang sedikit berbeda dari apa yang disampaikan Pak Fajar kemarin. Jadi masih sangat terbuka luas ya, apalagi industri-industri yang terkait dengan yang disebut sebagai mungkin unicorn atau dekakorn dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Nah, kalian sudah masuk situ, tentu peluangnya jauh lebih banyak. Kok bisa Pak, pentingnya apa? Sudah saya jelaskan kemarin. Ya gitu nggih untuk openingnya. Untuk paruh semester kedua nanti kalian
ekspektasinya adalah kalian akan saya ajak diskusi, kalian saya ajak untuk mengeksplorasi pekerjaan atau project dengan menggunakan Trello. Jadi target saya minggu ini adalah kalian semua memiliki akun yang disebut sebagai akun Trello. Nah, untuk menggunakan akun Trello sendiri sudah saya buat tutorialnya juga. Nanti bagaimana workaround-nya, bagaimana cara kalian nanti bereksperimen atau menggunakan Trello itu akan saya berikan videonya ya. Nanti kalian lihat secara mandiri sehingga nanti memenuhi dari apa yang menjadi target perkuliahan minggu ini ya. Nah, minggu ini kan harusnya start jam 7.30 gitu kan. Ini sudah mundur 1 jam. Ini 1 jam tuh kalian gunakan sendiri untuk memantengi ya video yang ada di YouTube saya. Kemudian bisa untuk mungkin bertanya begitu, misalkan kalian nanti mencoba dan bereksperimen begitu di Trello itu terus ada mengalami kesulitan, nah itu bisa ditanyakan. Nah, target saya minggu ini adalah kalian semua membiasakan custom yourself to UI UX design board yang ada di Trello yang sudah saya create itu ya. Nah, ini saya harapkan nanti kalian memperhatikan dengan baik, karena saya sedikit kecewa ya, terus terang ya. Dulu pernah saya pakai ini untuk beberapa mahasiswa ya di semester ini. Saya ngajar itu kan semester atas ya. Saya sempat memberikan konsep bagaimana Scrum ya kan, dipraktekkan bersama begitu dengan teman-teman yang ada di sana. Nah, saat saya role play dengan mereka di proyek pengembangan sistem informasi, kenyataannya mereka nggak pakai gitu. Saya agak sedikit kecewa. Nah, itu terus terang ya menyanyiakan keilmuan gitu ya. Nah, itu nanti saya harapkan nanti kalian belajar juga menggunakan Trello, memahami konsep Scrum begitu ya di dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian juga kalian mempraktekkan apa yang disebut sebagai kompetensi yang diharapkan di UI UX design, yaitu adalah bagaimana mengcreate sebuah, mengedit sebuah desain antarmuka, kemudian mengujikannya, kemudian mendapatkan feedback itu, kemudian memperbaikinya, kemudian mengkomunikasikannya, kemudian memvalidasi apakah memang sudah sesuai, kemudian ya sudah dibuat prototipenya gitu. Dia awalnya hanya ide saja, kemudian dibuat menjadi prototype gitu ya. Prototype dicoba apakah ada usability issue di situ. Kalau di sana tidak ada usability issue tentu akan sangat bagus gitu. Tapi biasanya nggak seperti itu ya. Ada usability issue dan itu harus di-tackle segera mungkin dan harus segera komunikasi kepada pengguna. Diujikan. Nah, setelah diujikan selesai, itu akan dikembalikan lagi, kemudian terus menerus seperti itu. Jadi yang ada adalah bukan waterfall yang digunakan sekarang, tapi adalah bagaimana kita menggunakannya sebagai rapid prototyping atau prototyping ya. Nah, di sana kalau sudah mengenal rapid ya tentunya adalah fail fast, recover fast. Jadi pas dia gagal segera dapatkan kegagalannya apa di mana, komunikasikan, perbaiki, terus sampaikan kembali, gagal lagi, perbaiki lagi sampai itu benar-benar nanti menjadi satu produk yang sudah sukses, berhasil gitu ya. Nah, ini luar biasa pendekatan seperti itu. Kalau kalian sering mendengar podcast begitu atau video atau YouTube terkait dengan Scrum, kenapa itu dipakai di pengembangan perangkat lunak yang modern gitu ya. Nah, buka aja mungkin kalian ketemu dengan saya di RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, di sana kita eksplor banyak banget, apa itu kelemahannya, apa itu kelebihannya, terus apa itu sejarahnya gitu ya, bedanya waterfall dengan spiral itu apa, ada modified spiral dan sebagainya. Nanti kita mungkin juga bisa role play nanti di situ. Semua arahan saya adalah supaya nanti bisa ke mata kuliah yang lain, nggak lali gitu loh. Udah mau lulus sih tak tanyain, ini modelnya waterfall pak, waduh keliru. Jadi itu untuk yang mungkin bisa kalian bisa lihat ya di layar ya. Jadi ini nanti saya undang kalian ke sini. Saya nggak tahu kapasitinya si Trello sekarang berapa ya, tapi saya gunakan ini dulu dengan teman-teman yang ada di UI UX ya. Banyak banget nih membernya. Nah, nanti tak ini sebagai ini juga ya Mas Mbak ya, sebagai rujukan. Jadi teman-teman kalau sudah
melihat begitu ya pekerjaan. Nanti tak coba pikirkan dulu apakah nanti saya undang ke board yang sama dengan angkatan kemarin atau saya buat board yang baru, karena ini terus terang kalau kalian lihat sudah ada banyak yang jadi ya, sehingga kurang lebih kalau saya susah juga kalau nanti kalian melihat dari teman-teman yang ada di sini gitu ya, kemudian membuat desain seperti ini ya, kemudian tanpa melakukan critical analysis itu yang terjadi hanya cuma copy paste tok itu, tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang saya harapkan kalian lakukan. Itu rutin ya, itu namanya rutin ya. Kemudian apa sih fungsinya ini? Kemudian ini ya seperti ini fungsinya apa nanti tak jelaskan gitu. Kalau tidak maka ini kalau nggak from scratch biasanya akan bingung, maka dari itu perlu nanti saya buat. Nah ini juga ada beberapa teman yang atau angkatan yang lalu itu dia bikin satu board itu ya, card itu ya. Dia bikin satu card di mana kartunya ini dia tuh bikin 2 atau 3 padahal dia satu project yang sama, sehingga nggak ada continuity-nya. Misalkan sudah saya berikan, saya udah periksa nih, Mas Anda tuh salah di bagian ini nih ya, tolong diperbaiki. Nah yang dilakukan sama dia bikin card baru gitu ya, itu sangat membingungkan. Nah ini seperti ini juga, ini udah tak kasih tahu, Mas jangan loh dibikin card baru gitu. Nah jadi ini saya kasih checklist juga supaya nanti apa yang dia harus kerjakan, kalau sudah dikerjakan ya saya centang seperti itu. Kalau sudah centangnya dapat, apa yang terjadi ya saya pindahkan. Itu ya, saya pindahkan ke list yang berikutnya. Periksa. Kalau di desain ini kalian lagi mendesain, saya biarkan. Tapi pas kalian minta untuk saya periksa, Anda pindahkan aja ke periksa. Setelah diperiksa, saya nanti berikan catatan. Ya, oke, lanjutkan. Nanti dilanjutkan ke approve. Approve selesai, nanti tahap berikutnya next step ini adalah prototyping gitu. Nah prototyping itu ngapain? Nah kalian melakukan itu semua. Setelah prototyping selesai, saya mentoknya di sini sih biasanya nggak sampai ke high fidelity prototyping gitu. Nah ini kalian sekali lagi ya hanya menjalani proses yang sudah saya setup sejak awal. Contoh misalnya kalian tak kasih tugas untuk membuat sebuah UI berhubungan dengan stopwatch misal ya, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu lagi mengeksplor kira-kira latar belakang ada stopwatch itu apa, nggak perlu. Lain dengan yang ada di perlombaan-perlombaan yang ada di mungkin di gimnastik ya. Di gimnastik tuh dia kayak bikin proposal dulu. Anda mau bikin UI UX tapi proposalnya mana gitu. Masalahmu tuh apa gitu. Nah itu dia menguji level of critical thinkingnya gitu ya. Oh ternyata saya bisa melihat sesuatu yang mungkin critical gitu, yang dimana kalau itu tidak bisa diperbaiki akan menghabiskan atau merusak dari nilai yang ada di sebuah aplikasi gitu ya. Nah itu critical thinkingnya muncul di situ, kemudian kalian memimprove dalam bentuk latar belakang, kemudian mempropose yang namanya solusi. Nah solusi itulah yang mau dibangun nanti. Nah sedang di sini enggak seperti itu aja bedanya. Ini jauh lebih simpel, cuma saya pengen kalian melakukan atau do what you have told to do gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kemarin sempat saya bahas terkait dengan UX ya. Nah, salah satu yang penting itu adalah hukum. Hukum yang ada di UX. Mungkin kalian pernah baca gitu ya, berapa hukum yang ada di UX gitu. Masih ingat nggak? Law of apa gitu ya? Nggak inget ya? Di materi ada kan? Di materi ada, di video YouTube ada.
Ada nggak? Masih ingat nggak? Jadi itu termasuk yang mungkin oke, jadi belum mungkin ya, belum tersampaikan begitu ya. Atau sudah? Atau belum? Atau sudah? Ayo, diingat-ingat. Yang bagian melihat adalah proses yang sangat rumit. Hukum style mendefinisikan bagaimana manusia mengelompokkan bentuk yang diamati itu, Pak. Suaranya coba diulangi. Melihat adalah proses yang sangat rumit. Terus ada hukum Gestalt mendefinisikan bagaimana manusia mengelompokkan bentuk yang diamati. Jadi Gestalt Law itu ya. Satu lagi apa? Desain UI harus selalu mengikuti hukum pengamatan alami ini. Oke, berarti Gestalt Law aja ya. Gestalt Law yang kemarin muncul di presentasi saya ya. Halo, Gestalt Law ya, Gestalt Law. Ada yang masih ingat tentang Gestalt Law? Kita bahas tentang human qualities tuh. Nih sense of sight ya. Coba deh saya reorientasi dulu. Nanti malah disorientasi kalian. Ini kan sudah nih ya. Jadi sudah di video sudah saya bahas juga Gestalt Law ini ya. Gestalt Law itu adalah kaitannya dengan apa? Penglihatan. Karena manusia atau UI UX itu yang kita desain itu adalah basisnya apa? Prioritasnya di mana? Halo? Di mana? Indera apa yang paling dominan? Penglihatan. Iya betul. Jadi penglihatan. Jadi kita memang nanti mengarah atau fokusnya memang di ke penglihatan ya Mas Mbak ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tuh lupa bahwa dalam kaitannya dengan UI UX itu adalah yang paling important atau paling penting adalah di sense of sight. Sense of sight. Kalau di tempat saya atau yang saya sampaikan di presentasi adalah Gestalt Law itu. Gestalt Law adalah mendefinisikan bagaimana manusia itu mengelompokkan bentuk-bentuk yang diamati. Ya. Nah, kemudian UI design harus mengikuti ya aturan ini gitu ya. Aturan ini. Loh, ngapain, Pak? Itu kan hukumnya bukan hukum yang wajib dipenuhi gitu ya. Enggak apa-apa. Saya nggak mengikuti itu gitu. Tapi akan ditemukan kecacatan. Kecacatannya di mana? Kecacatannya adalah saat kalian nanti mendesain sebuah produk dan orang akan mengalami kesulitan memahami ya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang ingin Anda instruksikan kepada pengguna atau apa yang Anda ingin pengguna lakukan terhadap aplikasi yang Anda buat. Ini yang paling dasar. Ini adalah Gestalt Law. Closeness, sudah ada yang mencatat begitu? Atau kemarin di video saya ada yang ngelihat gitu, kemudian membuat catatan?
ini di materi human qualities ya. Sudah saya sampaikan nih, usability, human quality semua sudah ada di YouTube. Oke ya. Kalian nggak nyatet, saya ingatkan kembali ya. Jadi ini penting ya, dimana shapes itu kalau dia berdekatan dianggap satu kelompok, satu klaster. Ya, contohnya di sini. Ini kan terpisah ya. Yang ini kan terkelompok gitu kan, berdekatan gitu. Berdekatannya adalah satu grup gitu ya. One group. Ini di luar ya, di luar. Gitu ya. Jadi ini closeness. Jadi yang pertama. Cepat aja ya. Similarity, kemiripan. Kalau dia mirip ya, dianggap satu grup yang sama. Cewek berhijab sama cewek non berhijab, berarti satu cewek yang berhijab itu dianggap satu kelompok meskipun mereka agak jauh gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai similar qualities gitu ya, atau tampilannya sama. Ya, itu. Kemudian apa? Yang dihubungkan meskipun dia agak berbeda gitu ya, tapi dia anggap sebagai satu kelompok. Ya, kalau dihubungkan dengan tali. Udah dibahas ya. Terus ada closure, ada closeness, ada similarity, connection. Nah, biasanya bingung antara closure sama closeness. Closeness itu kedekatan. Kalau closure itu adalah ditutup, ya, border, closure, tutupan. Bahasa Inggrisnya itu ya. Tutupan, ditutup. Jadi sesuatu yang objeknya itu ada beberapa objek begitu ya. Kemudian di dua objek ini ditutup gitu. Nah, di dalamnya itu adalah dianggap satu grup itu. Ingat ya, ini kenapa konsep ini saya sampaikan besok pas kalian bikin tombol, bikin navigasi gitu ya. Kalian menggunakan prinsip-prinsip ini. Kemudian proses of reading, ingat ya, untuk membaca. Kenapa kok ini saya sampaikan ke teman-teman? Ini termasuk law juga ya sebenarnya, tapi saya nggak tahu namanya apa, asosiasinya apa. Tapi ini kebanyakan disebut sebagai proses of reading, dimana reading proses tuh dia itu tidak mengenal huruf per huruf ya kalau kalian baca. Contohnya di sini, ini kalau dibaca apa? Yang saya kasih kuning-kuning ini dibaca apa? Halo? Halo? Tulisannya salah, Pak. Slide-nya salah. Ya Allah, kalian ngomong. Ini ya. Nah, yang saya kuning-kuning ini apa nih? Hello World, Pak. Iya, hello world. Betul ya. Jadi, meskipun tulisannya salah ya, tapi kalian masih bisa membaca itu. Ini sudah saya sampaikan ya di YouTube ya. Jangan lupa ya dibaca, ditonton ya. Buat apa saya bikin asinkron? Mending saya sinkron terus ya. Tak minta waktunya tuh. Kalian harus stay tune 3 jam gitu ya. Gestalt law, closeness, similarity, connection, closure. Don't forget about it. Kemudian process of reading, there are no process that you or based on reading one letter to another, no, tapi dia one word gitu ya. Jadi dia baca blok gitu. Nah, proses membaca itu seperti itu, di blok. Ya, satu kata. Use of capital letter distract reading. Jangan ya menggunakan capital letter ya, karena dia akan menarik perhatian saat membaca. Itu. Kemudian kenapa ya dibaca sendiri, ada itu alasannya. If a word is meant to be read as letter, it should be written use capital letters. Kalau dia dibacanya atau pengennya kita membacanya itu, pengguna membacanya itu huruf per huruf, maka capital letter dipakai. PHP, ASAP, BTW, OTW itu kan. Itu kapital. Kalau enggak dikapitalkan ya Anda baca as it is ya. Asap ya.
Kalau asap kecil semua ya asap smoke gitu, tapi asap yang huruf besar ya tadi. Hearing ini telinga ya, jadi ingat bahwa manusia itu selain dia pakai visual yang prioritas yang kita mau manipulasi begitu ya saat menggunakan antarmuka kita juga memanfaatkan most dominan ya dari manusia itu adalah hearing itu adalah pendengaran. Jadi kenapa manusia itu bisa mendengar? Sudah ada di video saya di YouTube, dibaca atau didengerin ya. Kasihan itu di YouTube udah direkam diunggah gitu ya, mosok subscribernya cuma 145 gitu ya, terus view-nya per bulan cuma ya Allah gitu kan, ya berarti kan nggak ditonton gitu kan. Nah buat apa gitu loh ya, saya nggak akan menjelaskan ulang gitu. Ngabisin waktu, ditonton ya dibolak-balik. Kalau kalian lagi kamar mandi atau pagi-pagi gitu setoran gitu ya, didengerin sambil dengerin, daripada kalian bayangkan yang tidak atau membaca kemasan sampo. Oke, Head and Shoulder komposisi kayak gitu, apa itu ya, lihat, aduh ini sabun muka apa nih, Pond's Pure White Deep Cleansing Facial Foam, salah satu penyebab wajahku sampo. Ya Allah, mending bawa HP kalian masuk dengerin saya di YouTube gitu kan. Syukur-syukur punya catatan gitu ya, jadi pas setoran pagi itu dengerin saya sambil nyatet gitu. Itu catatan kalian itu namanya muscle memory itu yuk. Kalian itu kan sudah saya kasih materi memori juga kan, supaya kalian bisa mengingat harus ngapain prosesnya? Ya Allah, lupa semua. Mencatat, Pak. Iya, mencatat. Selain mencatat apa? Kalian naik sepeda, belajar naik sepeda, mencatat bagaimana cara naik sepeda enggak? Enggak, Pak. Enggak, apa ayo? Praktek, Pak. Praktek, betul, mencoba gitu, mencoba muscle memory, mencoba membuat gitu, gambar gitu, gambar ya, closeness connection. Kalian coba gambar lagi, bener nggak sih omongannya? Oh closeness, yuk sih, yuk, bener nggak sih? Nah kayak gitu, digambar, difoto, diorek-orek, dicatat ya, betul sekali. Jadi untuk belajar ya, untuk tadi. Nah, kenapa sepeda itu belajarnya itu nggak perlu dicatat? Karena dia muscle memory dia last longer itu apa? Lebih lama ya retainnya. Kalian mungkin sudah 2 bulan 3 bulan nggak naik sepeda misalnya, terus tiba-tiba ada sepeda itu ya diajak naik sepeda, aduh aku udah lupa naik sepeda. Nggak seperti itu, pasti ingat gitu kan. Nggak mungkin naik sepeda ambruk, loh kenapa kok ambruk, lupa itu ya, nggak mungkin. Nah muscle memory ya Mas Mbak ya, kayak main bola juga sama ya. Itu sudah ada di YouTube saya, didengerin ya. Kalau saya nanti ngulangin lagi ya sia-sia waktunya. Hearing itu tujuannya apa? Ya tadi menambah kesan dari apa yang tadi visual tuh kadang nggak terlalu mantep gitu ya ngelihat. Terus habis itu kita misal ya dalam keyboard tuh kan ngetik tuh ya, ngetik tuh kalau tidak ada haptic feedback atau feedback yang getar gitu ya, itu seakan kita mencet tombol itu kan udah tak pencet belum ya gitu. Nah hanya visual tok ya yang di enforce ke kita. Nah itu nggak strong gitu, maka perlu reinforce, makanya ada namanya sound to reinforce visual information ya kan. Nah itu termasuk suara. Jadi misalkan kalian mau ngetik tombol, coba deh nyalain keyboard kalian, hidupin suaranya dibanding dengan keyboard HP kalian tanpa suara, rasanya gimana? Rasanya apa? Mengganggu mengganggu temennya gitu kan. Iya, tapi kan menarik perhatian, betul loh. Wih, apa sih ganggu? Itu perhatian teman kalian terganggu. Nah, artinya apa? Artinya adalah ya betul. Jadi benar itu membuat fokus gitu.
itu hearing ya. Tapi ada juga yang namanya sense-nya, tadi ada getar ya, haptic namanya. Jadi selain sense manusia itu cuma mata, ini peraba. Nah perabanya itu di reinforce juga gitu. Alarm nggak cukup suara saja, tapi ada getarnya. Ya paham ya maksud saya. Jadi itu alarm sound itu nggak cuma suara, ternyata ada getar. Getar itu adalah kinetik. Kinetik itu getar. Badannya tuh misal kalian naruh HP di kasur, ya kan vibrate ya, kalian ikut bergetar. Nah, gitu. Nah ini mau habis ya sesinya, nanti gabung ulang ya. Saya tak meng-highlight beberapa materi supaya kalian, nanti enggak kacau ya gitu. Ya, saya tunggu gabung kembali ya di session kedua. See you then.